Di sini saya akan menyampaikan presentasi yang berjudul Analisis Dampak Budaya Organisasi Motivasi Kerja serta Gaya Kepemimpinan terhadap Produktivitas Kerja. Saya sendiri adalah Chelsea Yashpalata, 119.0093 dengan dosen pembimbing atau dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Ahmad Nadalis SE. Pertama kita bahas adalah bab pendahuluan. Bab pendahuluan di sini adalah meliputi latar belakang masalah. Latar belakang masalah yang saya akan bahas adalah produktivitas sangat penting karena produktivitas sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan suatu perusahaan dan dapat mempengaruhi pendapatan dari perusahaan. Di sini saya mengambil contoh perusahaan yaitu produktivitasnya menurun, yaitu PT Bank Sulsel Bank cabang utama Makassar. Disebabkan yang paling mendominasi adalah iklim budaya organisasi serta motivasi kerja dan gaya kepemimpinan yang belum optimal. Kemudian budaya organisasi, motivasi kerja, serta gaya kepemimpinan yang saling berkaitan kuat dapat menghasilkan produktivitas yang maksimal. Lanjut, ada perumusah masalah. Di sini saya mengambil perumusah masalah ada 3. Yang pertama, bagaimana dampak dari budaya organisasi terhadap produktivitas kerja. Kedua, bagaimana dampak dari motivasi kerja terhadap produktivitas kerja. Yang ketiga ada bagaimana dampak dari gaya kepemimpinan terhadap produktivitas kerja. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian menurut saya ada 2, yaitu manfaat teoritis, yaitu memberikan sumbangan pemikiran untuk meningkatkan produktivitas kerja suatu perusahaan. Yang kedua adalah sebagai pijakan dan referensi untuk penelitian selanjutnya. Kemudian ada manfaat praktis. Manfaat praktis ini adalah bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengalaman tentang meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini saya membahas variabel budaya organisasi. Budaya organisasi artinya dalam menurut Robbins 2011, budaya organisasi sebagai sistem yang berisi makna yang dianut secara bersama oleh para anggotanya yang membedakan suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Kemudian ada indikator dari budaya organisasi adalah yang pertama ada norma, kedua nilai-nilai dominan, ketiga kesadaran diri, keempat ada orientasi tim, yang kelima ada aturan perilaku. Terakhir adalah pengaruh terhadap produktivitas. Jelas bahwa berfungsinya budaya organisasi akan mempunyai dampak positif sangat kuat terhadap perilaku anggotanya, termasuk meningkatkan produktivitas kerja. Dari situ menurut Robbins tahun 1999 dan 2000. Lanjut ada motivasi kerja. Definisinya adalah menurut Supriyadi 2015 halaman 417, motivasi adalah dorongan disebabkan suatu kebutuhan yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku individu guna mencapai tujuan tertentu. Indikatornya adalah promosi, penghargaan, keberhasilan dalam bekerja, kebutuhan fisiologis, dan rasa aman. Pengaruh motivasi terhadap produktivitas adalah menurut Handoko menyatakan bahwa jika motivasi kerja karyawan tinggi, maka karyawan akan bekerja lebih giat sehingga produktivitas kerjanya akan meningkat. Terakhir, ada gaya kepemimpinan. Definisinya adalah menurut Von Klinau dikutip Wibowo tahun 2011 halaman 360, kepemimpinan yaitu mempengaruhi, memotivasi, dan memungkinkan orang lain memberikan kontribusi dan keberhasilan organisasinya. Ada pula indikatornya adalah yang pertama tanggung jawab, kepercayaan, komunikasi, pengambilan keputusan, serta empati. Pengaruh terhadap produktivitasnya adalah
menurut Sinungan 2006, volume 166, gaya kepemimpinan yang termasuk di dalam lingkungan organisasi merupakan faktor potensi dalam meningkatkan produktivitas kerja. Lanjut, ada kerangka berpikir. Yang pertama ada budaya organisasi sebagai variabel X pertama, kemudian dilanjut adalah motivasi kerja sebagai variabel X2, serta gaya kepemimpinan sebagai variabel X3 terhadap produktivitas kerja sebagai variabel Y. Lanjut ada bab 3 tentang metode penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah menggunakan metode kuantitatif. Dan kemudian dilanjut dengan membahas populasi dan sampel. Populasinya adalah karyawan PT Bank Sulsel Bar, cabang utama Makassar. Kemudian sampelnya berjumlah 62 responden dengan menggunakan teknik purposive sampling. Dan terakhir adalah membahas tentang metode pengumpulan data. Di sini adalah metode pengumpulan datanya ada wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisa regresi linear berganda. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada masukan, saya sangat berterima kasih karena itu membuat motivasi saya lebih baik lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.